Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang penjelasan pemahaman dalam UBD. Sebelumnya, untuk nama kelompok yang pertama ada Ahmad Arifin, lalu ada Mas Anas Wayuningwidi, ada Muhammad Daniel Effendi, dan saya Dorothea Septiventia, dan juga Mbak Intan Ajeng Pratiwi. Untuk selanjutnya, pemahaman dalam UBD itu dibagi menjadi 4, yaitu ada definisi, ada fenomena atau fakta data, ada juga generalisasi atau prinsip, dan yang terakhir ada contoh atau ilustrasi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Daniel. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dapat menjelaskan dalam konsep pemahaman siswa yang mana dapat menjelaskan itu yaitu kemampuan mengartikulasikan pengetahuan lengkap dan konteks yang sesuai. Jadi dapat menjelaskan ini menekankan kemampuan siswa untuk bisa mengkomunikasikan pengetahuan secara efektif kepada orang lain. Selain itu, menjelaskan juga merujuk pada kemampuan siswa untuk menguraikan, memberikan gambaran umum, dan menyajikan informasi dengan cara yang sistematis dan jelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait generalisasi atau prinsip. Di mana studi kasus yang diambil di sini adalah prinsip dasar sistem komputer, di mana siswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar sistem komputer itu sendiri, termasuk fungsi utama dari CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan. Mereka diharapkan mampu memahami konsep dasar pengoperasian sistem biner ataupun sistem bilangan lainnya yang digunakan dalam komputasi sistem komputer. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait poin keempat, yaitu fenomena atau fakta data. Jadi pada UBD, aspek menjelaskan ini, fenomena atau fakta datanya, siswa itu bisa memberikan contoh fenomena terkait dengan pembelajaran. Contohnya, siswa dapat memberikan contoh fenomena terkait dengan peningkatan kinerja CPU dengan meningkatnya frekuensi clock. Jadi ketika siswa menggunakan laptop atau PC, dia bisa memperhatikan bahwa ketika laptop atau komputer itu tidak digunakan atau standby, maka rate dari CPU-nya akan turun. Nah, ketika laptop sama atau komputer itu digunakan untuk membuka aplikasi, mungkin aplikasi Word, Excel, terus Chrome secara bersamaan, dan nanti akan kelihatan rate dari CPU-nya akan naik. Jadi mungkin dari rate-nya itu 1 GHz, nanti dia akan naik langsung ke 3, disesuaikan dengan kemampuan CPU-nya. Seperti itu. Nah, yang kedua, mereka dapat menyajikan data terkait peningkatan kapasitas penyimpanan media penyimpanan seperti hard disk. Nah, pada saat ini memang hard disk masih dipakai, cuman kebanyakan hard disk cuma dibuat untuk menyimpan datanya saja. Nah, untuk sistemnya biasanya laptop atau komputer sekarang
menggunakan SSD agar bisa memacu transfer rate yang lebih tinggi. Jadi akan lebih cepat menggunakan SSD. Jadi pada fenomena atau fakta ini siswa bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai contoh atau ilustrasi. Siswa dapat membuat diagram blok atau ilustrasi yang menggambarkan hierarki sistem komputer. Jadi di sini siswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hierarki pada sistem komputer. Sistem komputer itu sendiri memiliki 3 komponen dengan kedudukan yang sama. Yang pertama ada hardware, kemudian ada software, dan yang terakhir ada brainware. Hardware sendiri memiliki beberapa komponen sendiri, diturunkan menjadi 4. Yang pertama ada perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Sedangkan dalam software dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada sistem operasi dan juga program aplikasi. Sistem operasi sendiri diturunkan seperti Novel, Windows, Unix atau Linux, dan Mac atau OS. Jika program aplikasi terdiri dari aplikasi perkantoran, database, pemrograman, dan desain grafis. Sedangkan untuk komponen yang terakhir yaitu brainware diturunkan menjadi manajemen EDP, analis sistem, programmer, dan juga operator. Baik, terima kasih. Demikian hasil dari penjelasan dari teman-teman saya. Dapat saya simpulkan bahwa dengan kemampuan ini, siswa tidak hanya memahami konsep dasar sistem komputer secara teoritis, tetapi juga dapat mengilustrasikannya dan mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Hal ini penting untuk membangun pemahaman yang mendalam dan relevan terkait dengan fungsi dan interaksi komponen-komponen sistem komputer. Dalam mata pelajaran informatika, siswa dapat dikatakan telah memahami suatu masalah belajar jika mereka dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi. Sebagai contoh, jika siswa telah memahami konsep pada sistem komputer, peserta didik dapat menjelaskan mengenai bagian-bagian yang ada pada sistem komputer, sehingga siswa dapat mengelompokkan mana saja yang termasuk dalam input, proses, ataupun output. Dengan seperti itu, peserta didik bisa menggunakan komponen komputer sesuai dengan kegunaan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kesimpulan dari saya. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.